Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Jemaat dikasih Tuhan, kisah tentang Natal tidak berhenti sampai kepada kelahiran Yesus. Ada gembala-gembala, orang Majus, tetapi berlanjut ternyata dengan kisah yang cukup menegangkan. Yang mana bahwa Herodes yang merasa bahwa dia sudah ditipu, merasa sudah dikelabuhi oleh orang-orang Majus ya, yang tidak kembali. Harusnya orang Majus kembali kepadanya karena sudah dipesankan oleh Herodes. Tetapi orang Majus mengambil jalan lain. Sehingga akhirnya Herodes murka. Dia marah besar. Dan dia berinisiatif ingin membunuh bayi Yesus. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan kalau sudah punya rencana, rancangan Tuhan, selalu saja iblis tidak suka. Dan ada selalu upaya untuk mencoba menggagalkan akan rancangan Tuhan itu. Tetapi Tuhan tidak kurang cara untuk tetap melaksanakan rencananya. Ya, dalam hal ini Tuhan merancangkan keselamatan umat manusia melalui Mesias yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada Herodes yang menentang itu. Ya, sejak baru lahir Yesus sudah diancam ingin dibunuh. Dan Herodes yang ingin mencoba membunuh itu gak tanggung-tanggung. Kalau kita baca kisah selanjutnya terjadi pembunuhan besar-besaran. Anak-anak bayi di bawah 2 tahun dibunuh di Bethlehem dan sekitarnya. Nah, tapi sebelum peristiwa itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Nah, supaya Yusuf lari ke Mesir bersama dengan Maria istrinya dan tentu dengan bayi Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, apa respon Yusuf ketika mendengar pesan atau mendapat pesan Tuhan melalui malaikat di dalam mimpinya?
Dia bergegas malam itu juga. Tidak nunggu besok. Ya, besok cuaca cerah, setelah padang, yang Jawa ini padang gitu ya. Setelah matahari terbit, jadi kita bisa pergi. Tidak, dikatakan saat itu juga. Nggak menunggu waktu lagi. Ya, begitu dia bangun, ya dibangunkan malaikat itu setelah mimpi kan dia bangun. Lalu segera ia mengambil anak itu dan Maria. Dan mereka bergegas ke Mesir. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan iblis mencoba menggagalkan. Dalam hal ini Herodes mencoba menggagalkan rencana Tuhan dengan membunuh bayi Mesias ini. Tetapi Tuhan tidak kurang cara untuk menggenapi rencananya. Sehingga rencana dan rancangan Herodes untuk membunuh itu gagal. Nah, tetapi di sini ada orang yang luar biasa, yaitu Yusuf. Ketika dia mendapatkan pesan Tuhan melalui mimpi itu, dia tidak menunda-nunda. Begitu dia bangun dari tidur, langsung malam itu juga dia bergegas. Dan berjalan dalam ketepatan membuat Yesus atau bayi Yesus selamat. Jadi semuanya ada waktunya. Nah, kalau kita meresponi panggilan Tuhan, jangan menunda-nunda. Ketika kau terima pesan Tuhan, jangan besok-besok, nanti-nanti. Saat engkau mendengar pesan itu, kerjakan segera. Jangan menunda-nunda. Dan ingat, itu namanya kairos Tuhan. Waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan tepat. Ketika Yusuf meresponnya, selamatlah dia, Maria dan bayi Yesus. Dan mereka ada di Mesir. Dan ternyata ya, apa yang terjadi semua sudah dalam skenario Tuhan. Sebab kalau kita perhatikan ayat tadi dikatakan ya, supaya dinyatakan dari Mesir kupanggil anakku. Itu sudah nubuatan Nabi Hosea. Ya, jaraknya juga jauh. Kok bisa pas ya? Ya, kalau kita ngertinya kok yo pasmen, kok ngepasimen. Ya, bagi manusia mungkin kok pasmen, tetapi bagi Tuhan semuanya ada dalam rencananya. Tidak ada yang kebetulan, orang ngepasi gitu ya, tetapi memang itu bagian dari rencananya. Nah, kalau orang ada di dalam Tuhan, ikut rencana Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, kita akan berjalan dalam ketepatan seperti yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga semuanya terselamatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ikuti ketetapan Tuhan, berjalan dalam ketepatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali peristiwa yang luar biasa. Ketika Yusuf mendapat pesan-Mu. Dan ketika bangun dari tidur segera bergegas. Meninggalkan Betlehem menuju ke Mesir. Malam itu juga satu tindakan yang luar biasa. Berjalan dalam ketepatan membuat mereka selamat. Dan kami tahu Tuhan, memang ketika Engkau punya rencana, selalu ada upaya dari si jahat untuk menggagalkan. Tetapi ketika kami ada dalam rencana-Mu dan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan, dalam ketepatan, semua selamat. Kami percayakan hidup kami pun percaya rancangan-Mu tergenapi dan kami selamat melewati setiap tantangan ketika kami ada dalam rencana-Mu. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.